Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau melengkapi informasi terbaru dari LTMPT yang tadi pagi baru mengeluarkan siaran pers terbarunya. Oke, langsung saja kita lihat poin-poin pentingnya. Oke, yang pertama itu ada 2 gelombang pelaksanaan ujian. Gelombang pertama itu 5 sampai 12 Juli. Ini sih gelombang awal ya. Kalau yang updatean terbaru itu 5 sampai 14 Juli. Yang kedua 20 sampai 29 Juli. Nah, rincian jadwalnya kalian misalnya sesi 1 itu masuk ke mana, sesi 2, 3, 4 itu ada di channel YouTube kakak yang sebelumnya tentang rincian informasi terbaru LTMPT. Yang kedua, untuk daerah yang masih memberlakukan PSBB itu apabila tidak bisa mencapai bukan pusat LTMPT tapi pusat UTBK atau Universitas Penyelenggara UTBK, nah itu nanti disediakan daerah mitranya, misalnya PTS, perguruan tinggi swasta, ataupun SMA dan SMK terdekat. Yang ketiga, hanya 2 sesi sehari pelaksanaannya. Pada awalnya dirancang 4 sesi, tapi takutnya 4 sesi itu berdampak karena sebagian besar daerah di Indonesia masih terkena wabah COVID-19. Nah, jadi untuk mencegah dampak COVID-19 ini semakin meluas, maka sesi UTBK yang awalnya 4 dijadikan 2. Yang keempat, perubahan jam UTBK itu sesi 1 dimulai dari jam 9 sampai 11.15, sesi 2 itu jam 14 sampai 16.15. Poin yang kelima, waktu tesnya itu dilaksanakan 1 jam 45 menit. Poin yang keenam, gelombang 1 itu dimulai 5 sampai 14 Juli, gelombang 2 itu 20 sampai 29 Juli. Rincian jadwal atau sesi kalian masing-masing masuk ke mananya ada di channel YouTube kakak yang sebelumnya tentang informasi terbaru UTBK. Nah, bagi kalian yang misalnya daerah PSBB, daerah zona merah, daerah kena bencana dan lain-lain, itu kemungkinan nanti bisa juga melaksanakan UTBK pada jadwal cadangan yaitu 29 sampai 2 Agustus. Poin ke-7, satu sesi maksudnya sesi 1 dan sesi 3 fix tanggalnya tidak mengalami perubahan, namun jam dan tempatnya berubah ya. Yang ujiannya 5 sampai 14 yang benarnya, bukan 12. Informasi ke-8, sesi 2 dan 4 bisa saja mendapat gelombang pertama atau kedua ataupun gelombang cadangan tergantung kapasitas tempat tes. Biasanya kalau di yang kita pernah bahas itu kampus-kampus, atau kita bahasnya atau kita sering sebut itu pusat UTBK. Nah, itu tergantung kapasitas kampus dan alat untuk ketersediaan alat untuk pelaksanaan UTBK, maksudnya komputer. Jadi kalian yang sesi 2 atau 4 bisa dapat gelombang pertama di tanggal 20 sampai 29 atau gelombang kedua ataupun di gelombang cadangan. Yang ke-9, dianjurkan isolasi sebelum melaksanakan UTBK. Yang ke-10, peserta tidak diperbolehkan mampir sebelum atau setelah melaksanakan UTBK. Yang ke-11, jaga kesehatan dan kebersihan. Yang ke-12, ya pastikan kalian membawa kelengkapan berkas ya, kartu peserta, identitas, ijazah atau SKL, surat keterangan lulus maksudnya, dan dokumen yang mendukung dalam pelaksanaan UTBK. Pastikan lengkap, jangan sampai nanti setelah sampai di tempat tes semua berkasnya tidak ada. Persiapkan, jangan memakai sistem SKS, nanti panik dan membuyarkan konsentrasi, akibatnya kalian error dan UTBK-nya zong. Yang ke-13, peserta diturunkan di drop zone. Orang tua atau teman tidak diperbolehkan menunggu peserta di kampus, berarti ada zona khusus. Yang ke-4, tidak diperbolehkan berinteraksi dengan peserta lain. Yang ke-15, setelah datang peserta langsung di ruang tunggu dan tidak bertemu siapa-siapa